Gempa bumi dengan magnitudo 4,8 terjadi di wilayah selatan Laut Maluku. Gempa berpusat di lautan. Berdasarkan situs Indonesia Tsunami Early Warning System Inatus Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, gempa terjadi pada hari ini, pukul 16.19 waktu Indonesia Barat. Titik gempa berada di koordinat 0,04 derajat lintang selatan dan 126,62 derajat bujur timur. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km. Gempa itu dilaporkan tidak berpotensi memicu gelombang tsunami. Belum ada laporan mengenai kerusakan dampak gempa yang terjadi. Belum dilaporkan juga apakah ada korban akibat gempa tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan guncangan gempa terjadi di Maluku Barat Daya pada malam hari. Gempa ini berkekuatan 5,1 magnitudo. Tagar gempa Mach 5,1, 01 Sep 2022-23, pukul 23.44. Pusat gempa berada 156 km timur laut MALUKUBRTDAYA, tulis BMKG di akun Twitternya. Adapun, guncangan gempa tersebut terjadi di kedalaman 157 km. Adapun, guncangan juga dirasakan oleh masyarakat. BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Tidak berpotensi tsunami, bunyi pesan lanjutan BMKG. Gempa berkekuatan magnitudo 4,6 mengguncang daerah Ambon pada sekira pukul 2:06 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut berpusat di laut atau tepatnya 5 km timur Nusa Laut dengan kedalaman 128 km. Gempa Mach 4.6, 31 Agu 22 pukul 2:06, 20 WIB, Log 3.66 LS, 128.82 BT. Pusat gempa berada di laut 5 km timur Nusa Laut, kedalaman 128 km. Dirasakan MMII 2 Ambon. Tagar BMKG. Demikian dikutip dari akun resmi Twitter @infobmkg. Guncangan gempa dirasakan dengan skala MMII 2 di kota Ambon. Belum diketahui dampak dari guncangan tersebut. BMKG mengimbau agar masyarakat yang berada di daerah Ambon untuk waspada terhadap potensi gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Ambon mengungkap penyebab gempa M5,9 yang mengguncang wilayah Maluku Tenggara Barat pada malam. Kepala Stasiun Geofisika Ambon Herlambang Huda mengatakan, gempa ikut dirasakan hingga ke Kaimana dan Sorong, Papua Barat. Itu merupakan jenis gempa menengah yang disebabkan subduksi di Laut Banda. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat aktivitas subduksi lempeng Laut Banda, kata Herlambang dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa malam. Dia menyatakan dari hasil analisis yang dilakukan, menunjukkan gempa tersebut memiliki mekanisme pergerakan geser naik atau oblique thrust. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik, sebutnya. Herlambang menambahkan, gempa tersebut dirasakan getarannya di wilayah Kepulauan Tanimbar dengan skala 3 IVMMI. Sedangkan di Maluku Barat Daya gempa dirasakan dengan skala 2 IIMMI. Getaran gempa juga dirasakan di Dobo, Kepulauan Aru hingga ke Kaimana dan Sorong, katanya. Meski dirasakan kuat getarannya, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Sejauh ini belum ada laporan mengenai dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. Adapun gempa tersebut berpusat di Laut Banda dengan lokasi gempa berada pada titik koordinat 6,87 lintang selatan dan 130 bujur timur atau berjarak 101 km arah timur Laut Tepa Maluku Barat Daya dan 190 km barat Laut Saumlaki dengan kedalaman 176 km di bawah permukaan laut. Gempa bumi dengan magnitudo 5,9 terjadi di Maluku Tenggara Barat, Maluku. Gempa dilaporkan tidak berdampak menimbulkan gelombang tsunami. Tidak berpotensi tsunami, demikian keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG di situsnya.
Gempa terjadi hari ini pada pukul 19.59 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di koordinat 6,87 lintang selatan dan 130,00 bujur timur. Gempa bumi dengan magnitudo 5,2 terjadi di Maluku Utara, Malut. Gempa berkekuatan 5,9 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku tidak menimbulkan dampak kerusakan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kepulauan Tanimbar, Bruno Lain mengungkapkan, gempa yang terjadi di wilayah tersebut sangat kuat dirasakan getarannya namun tidak berdampak pada kerusakan rumah warga maupun fasilitas umum. Gempanya dirasakan cukup kuat tapi tidak ada kerusakan, kata Bruno kepada Kompas.com via telepon seluler. Gempa itu mengguncang Kepulauan Tanimbar pada malam sekira pukul 21.59 waktu Indonesia Timur. Selain dirasakan di Tanimbar, getaran gempa juga ikut dirasakan di Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru hingga ke Kaimana dan Sorong, Papua Barat. Menurut Bruno, kuatnya getaran gempa di wilayah itu sempat menyebabkan terjadinya kepanikan di masyarakat. Warga yang panik sempat keluar dari rumah dan berhamburan ke jalan, namun setelah itu mereka kembali lagi ke rumahnya. Warga sempat panik saat merasakan guncangan gempa, mereka keluar rumah, tapi setelah itu mereka kembali lagi, ujarnya. Ia menambahkan, guncangan gempa yang terjadi berlangsung cepat dan tidak lama. Bukan 5 detik tapi hanya 2 detik saja. Kalau ada warga yang merasakan sampai 5 detik itu perasaan mereka saja, ungkapnya. Sebelumnya gempa 5,9 magnitudo yang mengguncang wilayah tersebut berpusat di Laut Banda dengan lokasi gempa berada pada titik koordinat 6,87 lintang selatan dan 130 bujur timur. Atau berjarak 101 km arah timur Laut Tepa Maluku Barat Daya dan 190 km barat Laut Saumlaki dengan kedalaman 176 km di bawah permukaan laut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyebut dari hasil analisa mekanisme sumber gempa tersebut memiliki mekanisme pergerakan geser naik atau oblique thrust. BMKG juga menyebut gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Laut Banda.